Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi untuk koin-koin kripto dan kita lihat ya untuk market Bitcoin ini tenggelam ya untuk di harga 84.745. Nah, ini artinya sesuai prediksi saya jauh-jauh hari yang lalu ya bahwa Bitcoin bisa menyentuh di harga 85.000 bahkan bisa dalam lagi. Coba kita lihat di postingan saya yang paling lama ya untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin saat ini memang mengalami tekanan yang sangat dalam, menunggu ini sebenarnya untuk Bitcoin ya, untuk diserok lagi karena banyak institusi, banyak para paus sedang menunggu harganya Bitcoin kembali naik. Sebenarnya untuk Bitcoin ini adalah harga terbaik ya untuk diserok-serok lagi, dan altcoin yang lagi turun juga lagi bagus-bagusnya untuk diserok lagi. Kita cek untuk Bitcoin, kalau nggak salah saya sudah pernah membuatkan prediksinya ya, analisanya bahwa Bitcoin bisa saja disentuh di harga 85.000. Nah ini ya, kita coba cek nih. Tapi masih ada besar kemungkinan ya, kesempatan BTC yang untuk turun kembali sampai di harga 87.810 dolar dan bisa lanjut ke 85.000 sampai dengan 80.000. Wow. Itulah ya untuk Bitcoin kemungkinan besar akan sideways nih untuk saat ini akan di harga 85, 84 sampai dengan 80.000 ya. Dan di tengah-tengah market yang lagi bearish ya, saya ucapkan selamat untuk para pioner-pioner atau P network yang saat ini harganya terus naik ya. Dan para pioner ya, ini ada beberapa yang harus kalian ketahui ya. Untuk ketika koin P atau token P ini masuk ke bursa, kalian ini sedang bertarung ya. Untuk para pioner sejati, itu kalian teruslah menambang ya. Dan kalau kalian masih berpikir, oh harga Pi masih akan bisa di 314.159 dolar. Iya wes, terserah kalian ya. Kalian hold sampai 100 tahun juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini perlu kalian tahu bahwa ketika sudah masuk ke bursa itu akan bercampur dengan yang namanya penyerok ya, atau yang beli langsung tanpa harus menambang, tanpa harus menunggu 6 tahun, tanpa harus KYC ya untuk mendapatkan atau bisa menambang di aplikasi Pi di situ ya. Dan kebanyakan yang serok itu paus ya. Kalau saya lihat di sini paus. Jadi untuk kalian yang belum sempat melemparkan atau mentransfer koin Pi kalian, ya itu kalian didului oleh paus. Dan saya tahu untuk beberapa member atau user dari Pi atau Pioneer ini itu masih banyak sebagian tokennya atau koinnya itu di lock ya, ada yang sampai dengan 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan ya, sampai dengan 2026, 2027 itu banyak. Dan di sini memang ya, ini Pi patut diacungi jempol. Dan saya di sini berbicara secara realistis di kinerja Pi ya untuk harganya, bukan soal 314.159 dolar, bukan. Nah, dalam Pi ketika dia masuk ke bursa itu harganya di 2 dolar ya, harganya di 2,2 dolar. Coba kita analisa di sini. Oke, untuk Pi itu saat masuk ke bursa itu di harga 2,1 dolar atau 2,2 dolar ya. Kemudian turun di 0,6. Artinya saat ini memang Pi sudah memiliki kekuatan. Nah, kekuatan dari mana? Ini secara real ya. Ini bukan hanya pioner yang membuat harganya naik. Secara real itu para paus. Kalau pioner itu saya dengar itu dia hold jangka panjang ya, dia belum melemparkan ya. Banyakan para pioner ini nggak melempar Pi mereka ke bursa. Mereka masih meyakini ya, mereka masih meyakini bahwa Pi bisa di harga 314.000 tadi, dan kalian keduluan oleh para paus. Keuntungan di sini apa? Keuntungan harga Pi melonjak tinggi, dan kerugiannya nanti ketika para paus ini keluar ya, harga Pi akan kembali merosot. Nah,
Saat harga Pi naik seperti inilah ya, seharusnya para pioner itu melemparkan koin mereka ke bursa. Tapi terserah kalian sendiri ya, antara kalian jual atau beli itu menurut Dior masing-masing. Tapi di sini kita cermati itu banyak paus banget ya. Untuk kenaikan-kenaikan panjang, candle-candle panjang di sini ya, candle hijau panjang itu menandakan paus ya masuk, menandakan para paus masuk ke Pi. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini ini adalah paus ya. Untuk kemudian di sini adalah paus. Kita lihat untuk perdagangan yang tinggi, ketika Bitcoin crash seperti ini, para paus itu memiliki inisiatif sedari dulu ya. Sedari dulu itu para paus akan memindahkan dana mereka ya untuk mengamankan dana mereka itu ke altcoin yang terlihat memiliki kekuatan untuk naik, yang lagi trending, yang lagi hype. Seperti Pi, ini di sini ada trending coin ya untuk Pi, Kaito, Bera. Ya, kemarin saya sudah bahas untuk Kaito, Bera itu bagus untuk di hold ya. Dan saat ini memang naik ya. Dan saya men-share lagi tuh Bera. Oke, untuk kita kembali ke Pi. Nah, untuk kalian ya. Jadi untuk para holder Pi atau para penambang sejati Pi atau pioner yang kalian sebut ya, itu kalian memiliki keuntungan di mana memang saat ini itu para paus bisa meningkatkan harga Pi, tapi harus diwaspadai untuk harga Pi ini bisa jatuh juga lebih dalam ya. Ketika para paus sudah selesai dengan permainan mereka ya, sudah selesai dengan eh, pam-pam mereka ya. Karena di sini kita lihat ya ada eh kita cek ya harga yang harus diwaspadai oleh para pioner. Oke, untuk harga tertinggi yang dicapai ya itu sekitar di $3 ya atau 2,9. Kemudian untuk supportnya ya di sini itu di 2,6. Untuk supportnya kita ambil ke support terendah atau support terdekat dulu ya. Kita ambil support terdekat di 2,677. Nah, ketika nanti Pi kembali menyentuh di harga 2,677 ya, semoga Pi bisa lebih terbang lagi sih ya. Dan itu akan kembali menyentuh di harga 2,19. Nah, jika para paus keluar lebih banyak ya, itu maka untuk Pi bisa kembali lagi di harga sekitar ini. Untuk di sekitar kita lihat untuk supportnya yang cocok nih di 1,5. Nah, harus diwaspadai ya. Jadi untuk para holder yang mungkin penambang sejati ini di luar dari pioner ya, penambang yang mereka memang suka menambang koin-koin yang lagi hype ya. Ada yang kemarin ada yang lagi hype, Holo, Craven ya, kemudian Verus. Itu saya tahu para penambang sejati memang lagi mencari koin-koin yang hype yang bisa ditambang secara gratisan, tapi di sini memang untuk penambangan secara Pi ini adalah berbeda seperti Kraken, Hole, Hot ya, kemudian Verus itu tanpa KYC ya. Mereka bisa menggunakan perangkat mereka langsung menambang tanpa KYC. Tapi di sini Pi berbeda dan saya juga menghindari menambang di Pi karena dia bukan exchange ya. Kenapa harus KYC juga? Nah, itu takutnya nanti ada isu yang beredar kemarin ya. Ya, saya nggak perlu ceritakan kenapa sebagian banyak orang yang mengerti tentang blockchain itu menolak ya untuk kenapa harus KYC untuk menambang ya. Padahal untuk koin-koin yang lain, token yang lain itu nggak perlu KYC untuk melakukan penambangan. Oke, di sini kita lihat ya bahwa untuk Pi harus kalian waspadai. Sekali lagi untuk para pioner ya. Ini ketika harga ngepam seperti ini harus diwaspadai. Ini memang keuntungannya harganya bisa ngepam ya karena ada paus. Tapi ketika paus nanti jenuh ya, market sudah mulai jenuh, paus akan keluar. Paus akan keluar di sini ya. Ini sudah mulai ada tanda-tanda ya untuk market jenuh. Tapi ya di sini harus diwaspadai harga yang saya sebutkan tadi. Supportnya ya di sini di 2,677. Nah, ketika 26,77 disentuh dan dia nggak bisa mantul, itu bisa turun lebih dalam. Tapi ketika nanti dia bisa pantul seperti ini ya, itu bisa lebih tinggi lagi, bahkan bisa menembus di $5 paling dekat ya. Untuk di $5 paling dekat. Oke, jadi ya saya ucapkan selamat lagi untuk para penyerok ya. Untuk para pioner harganya Pi memang sudah naik. Nah, untuk kesempatan kalian nih, kalau kalian mau jual, mumpung harganya bagus nih di harga di atas 2 ya.
Dan tapi kalau kalian masih meyakini harga Pi di 314.000, ya kalian harus menunggu lebih lama bertahun-tahun. Oke, tetap Dior gunakan uang dingin ya, apapun yang kalian yakini, kalian harus Dior, analisa sendiri, riset sendiri, dan tentunya jangan lupa untuk komen di kolom komentar kalian lagi pegang Pi berapa banyak, kalian sudah menambang Pi sudah berapa lama, dan jangan lupa komen di kolom komentar juga ya. Mau di-reviewkan token apa, memes coin apa berikutnya. Jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk like dan share ke teman kalian. Jangan lupa untuk unlike juga kalau video kali ini kurang menarik untuk kalian. Terima kasih dan bye-bye.